Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virgiliandano Rifki dan saya akan menjawab tugas ilmu administrasi publik yang berhubungan dengan warga negara. Jadi pertanyaan pertama adalah, siapakah dirimu berkaitan dengan pengertian warga negara? Identitas sebagai warga negara. Warga negara adalah penduduk sebuah negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Warga negara dapat berupa warga lokal maupun warga asing. Keduanya ditentukan berdasarkan asas kewarganegaraan. Karena saya tinggal di Indonesia, konteks warga negara terdiri dari dua, yaitu warga negara Indonesia disebut WNI, yaitu ialah yang diakui oleh hukum sebagai warga negara Republik Indonesia. Warga negara asing disebut WNA, yaitu seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu, namun bukan berasal dari negara tersebut dan juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara. Saya, Virgiliandano Rifki, adalah orang asli Indonesia dikarenakan memiliki faktor-faktor, baik dari segi hukum ataupun idealis, seperti secara hukum, saya memiliki kartu tanda penduduk atau KTP yang memuat keterangan saya sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, secara administratif, saya tercatat sebagai orang yang memiliki status kewarganegaraan sebagai WNI tercantum dalam akta kelahiran dan kartu keluarga. Secara idealis, saya mempercayai dan menjadikan Pancasila sebagai salah satu pedoman atau falsafah hidup dan konstitusi yang berlaku sebagai pemuat nilai hukum dan keadilan. Secara ius sanguinis, saya terlahir dari pernikahan sah ayah dan ibu yang keduanya sama-sama keturunan Indonesia, sehingga secara ius sanguinis, saya adalah warga negara Indonesia. Pertanyaan kedua yaitu, sudahkah kamu menerima hak yang seharusnya kamu dapatkan? Uraikan secara detail. Hak-hak yang didapat. Menurut saya, hak-hak kewarganegaraan saya sudah didapat atau terpenuhi. Akan tetapi bukan berarti hak secara menyeluruh telah terpenuhi. Hak merupakan hal yang sangat luas cakupannya, sehingga terkadang bersifat kontekstual dan menyesuaikan pada peranan, waktu, dan tempat kita berada. Adapun hak-hak kewarganegaraan yang sudah didapat ialah, yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 4. Hak atas kelangsungan hidup. 5. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. 6. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. 7. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Kedelapan, hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pertanyaan ketiga adalah hak yang belum didapat. Hak yang belum didapat. Seperti yang sudah saya jelaskan pada jawaban pertanyaan nomor 2, hak warganegaraan sudah terpenuhi. Akan tetapi, beberapa hak masih kerap kali dilanggar. Misalnya hak saya sebagai pejalan kaki sempat dilanggar ketika ada kendaraan bermotor yang masuk atau menggunakan trotoar sebagai motor tersebut berkendara. Di sana terjadi pelanggaran hak karena orang tidak melakukan kewajiban sesuai dengan peranannya. Yang keempat, kewajiban yang belum dipenuhi. Kewajiban yang belum dipenuhi. Kewajiban yang belum saya jalankan adalah kewajiban yang tertera pada pasal 30 ayat 1 UUD 1945. Yaitu kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Saya belum melaksanakan kewajiban ini karena belum terlatih ataupun menempuh pelatihan terhadap pertahanan dan keamanan negara seperti hal-hal yang dilaksanakan ABRI atau polisi. Sehingga hal ini membuat saya merasa belum memiliki kapabilitas untuk merawat dan menjaga pertahanan dan keamanan yang benar dan kondusif. Karena jika hanya bermodalkan nekat, ditakutkan akan memicu atau menyebabkan hal yang lebih buruk. Baiklah, itu saja jawaban-jawaban dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih kepada yang telah menonton dan memperhatikan video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Virgiliandano Rifki, dan di video ini saya akan menjawab mengenai civil society dan pengaplikasiannya di Indonesia. Hal ini merupakan tugas pengantar ilmu administrasi publik. Yang pertama, bagaimana aplikasi civil society atau masyarakat madani? Pengaplikasian civil society di Indonesia. Masyarakat madani atau civil society adalah masyarakat berperadaban yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Kata madani sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya civil atau civilized, yaitu beradab. Masyarakat madani hanya dapat dicapai bila elemen-elemennya seperti demokrasi, toleransi, ruang publik yang bebas, keadilan, dan kemajemukan dapat diaplikasikan dan ditegakkan dengan benar. Maka jika dilihat dari arti dan elemennya, Indonesia masih belum berhasil dalam pengaplikasian masyarakat madani. Hal ini dikarenakan dalam kehidupan masyarakatnya, toleransi di Indonesia masih rendah. Masih sering terjadi gesekan-gesekan di masyarakat mengenai konflik agama, etnis, dan lain-lain. Dan masih banyak masalah-masalah lainnya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Masalah yang membuat semakin sulitnya di Indonesia untuk mencapai masyarakat madani, sebagai contohnya yang pertama, masalah intoleransi dalam bidang keagamaan seperti pembakaran rumah peribadatan. Yang kedua, masalah demokrasi di Indonesia yaitu money politics, seperti penemuan bahwa ada money politics sebesar 88,9 juta. Yang ketiga dalam masalah intoleransi antar suku di Indonesia yaitu bentrokan antar suku Papua terkait tanah ulayat yang menyebabkan 7 orang luka-luka. Yang kedua, bagaimana praktik pilar-pilar masyarakat madani. Pilar masyarakat madani di Indonesia. LSM di Indonesia memperjuangkan aspirasi masyarakat secara praktis dan berusaha melawan kekuatan elit yang ada. Akan tetapi, segelintir LSM di Indonesia sudah mulai dimasuki dan ditunggangi kepentingan elitis. Yang kedua adalah pers. Pers sebagai media kontrol dan publikasi terhadap jalannya pemerintahan demi mencapai kemakmuran masyarakat madani, kini semakin memberat ke arah kelompok pejabat tertentu dan netralitasnya mulai dipertanyakan. Yang ketiga ada parpol. Parpol sebagai perpanjangan tangan yang diharapkan secara teknis mampu mewujudkan keinginan rakyat melalui jalannya pemerintahan, menjadi pencetak pejabat-pejabat korup dan lebih mementingkan kepentingan parpol terlebih dahulu. Supremasi hukum. Supremasi hukum adalah tunduknya semua orang terhadap hukum yang berlaku. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui bahwa ada banyak kasus pembelian hukum dan hal berkesan seperti sebuah barang yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Lalu, perguruan tinggi. Perguruan tinggi adalah sebuah wadah netral dari aktivis kependidikan baik mahasiswa maupun dosen yang melalui moralah berusaha untuk menuju gagasan masyarakat madani. Akan tetapi, hal ini sepertinya semakin dibatasi demonstrasi mahasiswa dan framing dari media. Bukti inkonsistensi parpol sebagai pilar masyarakat madani. Pantauan ICW terhadap penindakan kasus korupsi sepanjang 2015 sampai 2019 mencatat bahwa sedikitnya terdapat 254 anggota dan mantan anggota DPR atau DPRD menjadi tersangka korupsi dalam 5 tahun terakhir. Hal ini membuat suatu blunder dari DPRD kepada masyarakat bahwa DPR atau DPRD sebagai lembaga representatif masyarakat itu sendiri melakukan korupsi yang membuat demokrasi atau ekosistem demokrasi menjadi memburuk. 3. Bagaimana kondisi elemen masyarakat madani? Elemen masyarakat madani. Yang pertama, area ruang publik. Area ruang publik bebas dalam bersuara yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat secara setara tanpa ada dominasi salah satu pihak. Akan tetapi, kebebasan untuk berpendapat di sosial media mendapat intimidasi dari kelompok tertentu. Yang kedua adalah toleransi. Toleransi di Indonesia kini semakin memburuk. Setiap orang saling menghujat. Hal ini sangat jelas terlihat terutama di media sosial. Jika kita melihat kolom-kolom komentar seperti di Instagram, banyak orang yang saling berperang dengan melontarkan kata-kata berkonotasi mengejek, misalnya kadrun atau kadal gurun, togong, dan sebagainya. Ini membuktikan bahwa kita kurang bisa menghormati pilihan masing-masing. Yang ketiga, kemajemukan. Problem kemajemukan di Indonesia nampaknya sudah melewati ambang batas. Gesekan perbedaan di masyarakat semakin keras sehingga berpeluang menimbulkan percikan api ketegangan dan konflik. Sumber masalah utamanya adalah kebebasan berpendapat, yang merupakan berkah tetapi tidak dilengkapi dengan kearifan untuk melihat pihak lain yang berbeda. Yang keempat adalah demokrasi. Di level pemerintah dan politik, kondisi demokrasi di Indonesia khususnya dari aspek supremasi hukum juga cukup mengkhawatirkan.
Salah satunya yaitu bisa kita soroti dari banyaknya tindakan pelanggaran HAM, minimnya pelibatan aspirasi publik terhadap rancangan berbagai undang-undang seperti revisi UU KPK, RKUHP, keberadaan UU ITE yang menyulitkan pejuang HAM, berbeda penerbitan Perpu yang tidak dilandasi pada kajian yang objektif, dan masih banyak lagi. Yang kelima adalah keadilan sosial. Keadilan sosial bukanlah tema yang asing didengar. Meski begitu, untuk mewujudkan keadilan sosial, pemerintah perlu mengedepankan beberapa prinsip: kelayakan, kesamaan akses, partisipasi, dan hak. Dikarenakan kehadiran prinsip-prinsip ini, keadilan sosial disepakati sebagai konsep keadilan antara individu dengan masyarakat yang didasari oleh kesetaraan dan kesamaan kesempatan. Masalah area ruang publik di Indonesia. Isu merosotnya ruang kebebasan sipil dan kebebasan beroposisi menjadi salah satu penyebab terjadinya kemunduran demokrasi di Indonesia. Negara dinilai telah menggunakan wewenang yang berlebihan untuk memberangus dua kebebasan tersebut. Di dalam pembatasan ruang kebebasan sipil, bahkan negara terang-terangan untuk melakukan, seperti yang terjadi di Papua, di mana terjadi pemblokiran akses internet di seluruh wilayah setelah terjadinya peristiwa unjuk rasa besar-besaran. 4. Solusi permasalahan dalam masyarakat madani di Indonesia. Solusi permasalahan masyarakat madani di Indonesia. Pada bidang politik terutama diarahkan kepada hidupnya kembali kehidupan demokrasi yang sehat sesuai dengan tuntutan Konstitusi 1945, serta adanya upaya dari pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tingkat kesepakatan maksimal dalam memberi makna sistem demokrasi. Pada bidang ekonomi, menuntut kehidupan ekonomi yang lebih merata dan bukan hanya untuk kepentingan sekelompok kecil anggota masyarakat. Dalam bidang hukum, reformasi menuntut ketaatan kepada hukum untuk semua orang, bukan hanya untuk kepentingan penguasa. Lalu pada bidang pendidikan, penyiapan sumber daya manusia yang berwawasan dan berperilaku madani melalui pendidikan, karena konsep masyarakat madani merupakan bagian dari tujuan pendidikan nasional. Sekian dari saya, terima kasih. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.